Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita boleh bersama-sama kembali berkumpul di dalam ibadah VIP Victory in Prayer pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk malam hari ini kalau kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam ibadah Victory in Prayer. Kami mengucap syukur itu semua berkat anugerah Tuhan. Dimanapun kami berada, kami juga percaya bahwa Engkau menyertai kami. Kalau kami mau mulai ibadah kami buka ibadah kami pada malam hari ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan sujud di altarnya. Sujud bebanku, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu peduli
Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini ketika kami kembali diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah VIP Victory in Prayer. Di dalam kemenangan yang kami terima itu karena doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Di dalam doa kami ada kemenangan. Dan untuk itulah Tuhan, kami mohon kemurahan hati-Mu agar setiap kami pada malam hari ini mendapat perkenanan-Mu. Kiranya Engkau membuat kami mengerti, membuat kami mampu menangkap suara-Mu bila sebentar kami datang merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai dengan akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Malam hari ini dalam ibadah Victory in Prayer, kita melanjutkan renungan yang merupakan PA atau pemahaman Alkitab. Jadi kita menggali lebih dalam dari lanjutan dari ibadah PLT hari Selasa yang lalu. Pastikan bila engkau belum mengikuti ibadah PLT, engkau juga mengikuti ibadah PLT hari Selasa yang lalu. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan kisah tentang Yakub. Bagaimana minggu lalu kita belajar atau Selasa yang lalu kita belajar, Yakub sudah berdamai dengan masa lalunya yang pahit, yang tidak menyenangkan, yang mungkin menimbulkan trauma. Namun itu belum selesai Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Dia memang sudah mengalami pemulihan. Seperti kita, kadang-kadang ketika kita mengalami pemulihan, kita masih bergumul. Kita masih mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan masih berjuang. Karena itu malam hari ini saya kembali ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membaca kelanjutan kisah minggu yang lalu mengenai Yakub. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca di dalam kitab Kejadian 32 ayat 22 sampai 26. Ya, Kejadian 32 ayat 22 sampai 26 akan saya bacakan. Nanti mungkin bisa dibantu ya. Kejadian 32 ayat 22 sampai 26 berkata begini, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita melihat dia masih bergumul dalam ketakutannya, kekhawatirannya untuk bertemu dengan saudara kembarnya, bertemu dengan Esau. Ya, seperti kita baca bagaimana dia sudah menyakiti, dia menjadi seorang menipu di dalam keluarganya. Namun di dalam kepahitan yang dia alami, dia harus bertemu kembali dengan saudaranya dan dipulihkan. Dia sudah mendengar kabar baik bahwa saudaranya mau bertemu dengan dia, tapi dia masih menyimpan ketakutan. Makanya di dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 23 ini kita lihat bahwa dia membagi dua pasukan ya. Dia membagi dua pasukan, kemudian dia menyeberangkan kedua istrinya dan ke-11 anaknya. Kemudian dia kembali lagi, ya, saya lanjutkan ya, ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Di dalam ayat 24 kita melihat kalau Selasa yang lalu kita merenungkan bagaimana Yakub bertemu dalam mimpi atau dalam sebuah penglihatan, dalam sebuah vision, dia bertemu dengan malaikat-malaikat. Hari ini kita merenungkan bagaimana setelah dia menyeberangkan istri dan anak-anaknya, kembali dia bertemu dengan seorang malaikat.
Saya berkata di sini bukan hanya sekedar seorang sosok malaikat, tapi dalam terjemahan lain nanti kita akan lihat dia bertemu dengan Allah sendiri dan bergumul dengan Allah. Allah di sini adalah sebuah manifestasi fisik dari malaikat, maksud saya malaikat di sini adalah sebuah manifestasi fisik dari Allah sendiri. Kita tahu bahwa Allah itu adalah roh. Orang yang ingin mengenal Allah tidak bisa mungkin kita melihat bagaimana Allah fisiknya, bentuknya, rupanya. Tidak semua orang bisa bertemu langsung muka dengan muka dengan Allah, hampir tidak ada kecuali Allah berkenan kepada dia. Bahkan Musa pun ketika kita ingat kisah tentang Musa dalam wujud, dalam semak yang terbakar namun tidak ada hangusnya, itu Allah hadir di situ. Nah, kali ini kita melihat Yakub bertemu dengan seorang laki-laki yang adalah malaikat, yaitu wujud fisik dari Allah. Dan dia bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Nah, saya teruskan dulu ayat 25 dan 26, nanti saya akan bersama-sama kita akan merenungkan ayat-ayat ini. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, dan ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini adalah sebuah kisah yang sangat menarik. Firman Tuhan seperti minggu lalu yang saya katakan itu terdiri dari kisah-kisah yang sangat luar biasa. Dan hari ini kita melihat sesuatu, kita merenungkan satu kisah yang juga sangat luar biasa. Bagaimana hebatnya sebuah cerita yang saya bilang kalau kita mau bikin sinetron atau drama Alkitab itu waduh luar biasa. Bagaimana seorang Yakub yang dulunya seorang penipu, yang dulunya seorang yang tidak disayangi, tidak disukai oleh ayahnya. Hari ini kita belajar dia mengalami pemulihan, ya minggu lalu kita belajar atau selasa lalu kita belajar dia mengalami pemulihan, dan hari ini masih dalam sebuah proses yaitu pergumulan dengan Allah sendiri. Kita sering mendengar atau kita sering mengalami atau kita berkata saya sedang bergumul dengan masalah saya sedang bergumul di dalam doa saya. Dan hari ini saya katakan Yakub bergumul dengan Allah sendiri. Kalau bergumul itu bukan kita seperti saya dengan Lala, hanya tatap muka, ngobrol biasa. Bergumul itu mungkin apa ya? Seperti apa ya? Berantem mungkin ya. Berantem atau ya melakukan aktivitas fisik yang mungkin saling mengalahkan. Tidak terima mungkin Lala menangkis saya ketika saya mukul dia dan sebagainya gitu mungkin ya bergumul. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Yakub itu bergumul dengan Allah dan dia menang. Tentu saja di sini kemenangan itu kemenangan yang secara simbolik, mana bisa Allah dikalahkan, mungkin kita akan secara logika berkata begitu. Tapi saya akan membagikan satu ayat yang meyakinkan kita bahwa Yakub ini bergumul dengan Allah, bukan sekedar hanya malaikat biasa. Ya, kita lihat di dalam Hosea 12. Ya, mungkin Lala boleh bantu saya. Hosea 12 ayat 3 dan 4. Ya, kita merenungkan Hosea 12 ayat 3 dan 4. Silakan. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda, ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan ia akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ya, kayaknya ini sampai ayat 5 nih. Ia bergumul dengan malaikat dan menang, ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Ya. Di Betel ia bertemu dengan dia dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Ya, Saudara perhatikan Hosea 12 ayat 3, 4, dan 5 ini, khususnya 4 dan 5. Di sini dikatakan apa tadi? Dia bergumul dengan siapa? Allah. Dia bergumul dengan Allah. Jadi saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan hari ini,
Setiap pemahaman kita merenungkan Alkitab, mari kita ada baiknya belajar enggak hanya dari satu ayat itu, ada banyak ayat-ayat pendukungnya, bahkan di dalam perjanjian baru juga ada, dan kita lihat di dalam Kejadian 32 ini ayat pendukungnya ada di dalam Hosea 12 ayat 4, 3, 4 dan 5. Nah, Saudara, kita melihat di sini bahwa yang kita renungkan pertama-tama adalah di dalam Kejadian 32 ayat 24 tadi. Kita melihat bagaimana Yakub itu masih mengalami ketakutan yang amat sangat, khawatir yang amat sangat, sehingga dia menyeberangkan istri dan anak-anaknya. Kemudian apa yang dia lakukan? Yang kita mau belajar, satu, dia kembali dan dia mencari Tuhan, dia berdoa. Seringkali itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, yaitu ketika kita mengalami sebuah masalah, ada baiknya kita berdiam diri, mencari tempat yang tenang, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan disinilah seperti tadi saya katakan, istilah bergumul di dalam doa atau bergumul dengan Allah itu terjadi. Ketika kita berkata bahwa saya mau bergumul dengan Allah, saya mau bergumul di dalam doa-doa saya, itu artinya seperti yang dilakukan Yakub saat itu, yaitu dia melakukan, kalau saya bilang tanda kutip perlawanan, tidak terima mungkin ketika dia mungkin Alkitab nggak mencatat secara detail, tapi saya bisa membayangkan bagaimana dia bercakap-cakap, bagaimana dia kemudian mungkin dia melawan perkataan Allah, dia nggak terima mungkin, dan Allah mengatakan apa dia nggak terima dan sebagainya. Itu pergumulan ya saudara. Ada sebuah suatu kegiatan yang menguras energi. Ya, seringkali ketika kita di dalam masalah, pikiran kita, energi kita terkuras. Dan alangkah baiknya, satu, energi yang terkuras itu kita berikan kepada Allah di dalam doa dan pergumulan. Coba kita akan melihat bagaimana kalau kita di dalam doa dan pergumulan itu seperti apa. Doa itu adalah mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Ya, kita doa itu enggak cuma minta, tapi kita mungkin mengeluh. Kita menangis seperti tadi Hosea 12 ayat 3 dan 4, menangis, mengeluh, mencurahkan curhat sama Allah tentang apa yang terjadi. Kita bilang, Tuhan aku enggak kuat, Tuhan aku kesel, Tuhan aku enggak terima. Terus kita mau merenung dan Tuhan memberi penghiburan. Seperti kata Daud, di atas tempat tidur aku mengeluh. Di atas tempat tidur kadang-kadang kita mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Loh, kok bisa ya? Mungkin saya membayangkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu seperti ini. Saya menggeremeng atau pokoknya rasanya sesak dada ini. Karena pergumulan atau beban hidup yang berat. Dan itu dialami oleh Yakub. Saudara, kita Allah ingin kita berdoa enggak cuma sesaat. Allah ingin kita bergumul di dalam doa kita, bergumul dengan Dia. Itu artinya kita berdoa tidak jemu-jemu. Berdoa tidak berhenti. Berdoa tidak putus asa. Sampai tadi dikatakan apa? Ketika malaikat itu berkata, fajar sudah menyingsing, hari sudah pagi. Tapi Yakub berkata, aku enggak mau berhenti bergumul dengan engkau sampai engkau memberkati aku. Wow, itu artinya apa? Aku enggak mau berhenti berdoa. Aku enggak mau berhenti berharap. Aku enggak mau berhenti, enggak mau berputus asa. Sampai doaku yang kunaikkan ini dijawab oleh Tuhan. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan. Saudara, ketika kita, coba sekarang saya akan mengajak saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara berpikir. Kalau kita berdoa tidak putus-putus, berdoa setiap waktu, berdoa di dalam roh seperti Efesus 6 ayat 18 ya katakan. Kemudian kita berdoa, ayo kita lihat dulu satu lagi. Berdoa Efesus 6 ayat 18, doa yang enggak putus-putusnya, doa setiap waktu, doa yang dinaikkan dalam roh dan kebenaran. Tapi ada satu lagi, Matius 7 ayat 7 ya. Saya akan bacakan Matius 7 ayat 7, ini kita ke perjanjian baru. Matius 7 atau boleh dibacakan Allah ya. Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu.
Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, nah ini juga sebuah doa. Mintalah, carilah, ketoklah. Kalau kita doa sekali minta sama Tuhan, Tuhan tolong bebanku begini. Itu baru minta. Tapi Tuhan ingin enggak cuma minta, kita cari penyelesaiannya. Entah apa yang menjadi pergumulan kita. Kita minta Tuhan tolong jawab doaku, aku ingin ini, aku ingin itu. Tuhan aku ingin menyelesaikan konflik. Tapi setelah itu Tuhan tidak ingin kita diam saja pasif. Tapi Tuhan ingin kita mencari. Tuhan ingin kita berusaha untuk mewujudkan apa yang kita minta itu segera Tuhan jawab. Segera terwujud. Tapi tidak cuma berhenti sampai kita mencari. Tuhan ingin kita mengetok pintu. Dan saya lebih senang menggambarkan kita mengetok pintunya Tuhan itu enggak cuma tok-tok gini ya. Tok-tok gitu, tapi kita menggedor-ngedor. Mungkin sampai Tuhan berisik gitu ya. Sampai kita, Tuhan tolong Tuhan, pagi siang malam kita berdoa. Pagi siang malam kita ngerecokin Tuhan, bikin Tuhan berisik. Tuhan tolong, aku sudah enggak tahan, Tuhan tolong jawab permohonanku, Tuhan tolong. Nah saudara, ini yang dimaksud dengan ketika saya katakan Efesus 6 ayat 18 dan Matius 7 ayat 7. Coba simpulkan. Matius 7 ayat 7 dan Efesus 6 ayat 18. Ini doa seperti doa macam apa ini? Saudara, doa macam apa? Coba Lala, doa macam apa? Gedor pintu, minta, terus kemudian doa enggak putus-putusnya pagi, siang, malam. Menggebu-gebu, memborbardir, bikin Tuhan berisik. Itu tadi doa apa? Doa yang seperti apa saudara? Doa yang gigih saya katakan. Ingat enggak Lala kalau diapeli pacarnya? Pagi siang malam ditelepon gitu ya. Didatangi misalnya nih Lala ini atau kita lah anak muda. Enggak suka sama orang ini tapi dia ngapelin kita terus. Nelponin kita terus nih yang masih muda. Kalau saya nggak dulu, zaman saya dulu, saya langsung seneng sih sama Pak Gembala. Kalau misalnya nih Lala nih, ada cowok yang prospek dia, didatangi terus. Mungkin someday melihat kegigihan cowok ini, takluk. Itu enggak ya lah, mungkin takluk. Kenapa? Berisik nih ini orang. Kalau dia dalam mencari cinta aja, memenangkan hati aja gigih. Apalagi dalam kehidupan gitu ya, mungkin dia juga akan berjuang dengan gigi. Itu pribadi yang sangat perlu dicatat, sesuatu banget gitu. Ya, dan saya katakan seorang yang minta, mencari, menggedor dan berdoa tidak putus asa, itu adalah orang yang bergumul di dalam doanya, bergumul dengan Allah dengan doa yang gigih. Doa yang pantang menyerah, minta, menggedor, mencari yang pantang menyerah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah engkau sedang saat ini memiliki pergumulan? Memiliki keinginan yang engkau naikkan di dalam doa-doamu? Saya mau bertanya, kegigihanmu sampai seberapa? Apakah pagi siang malam engkau berdoa? Atau cukup engkau berdoa? Ya kalau ingat, atau hanya Sabtu Minggu ketika di gereja? Atau ya kalau lagi moodnya mau berdoa? Itu enggak cukup itu. Menurut saya enggak cukup hanya sampai di situ. Orang yang mau berdoa dengan sungguh-sungguh mungkin dia akan berdoa dan berpuasa. Ya, doa yang gigih bisa dilakukan satu, tidak bosan-bosannya berdoa, tidak bosan minta, tidak bosan ngerecokin Allah. Seperti ilustrasi yang saya katakan, seorang yang naksir atau ngapelin orang yang dia harap bisa memenangkan hatinya, dia telepon pagi siang malam, dia datengin rumahnya, biar mama papanya udah pasang wajah angker, gak peduli. Karena apa? Dia mau memenangkan, dia mau tujuannya tercapai. Doa dengan puasa kadang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, doa setiap waktu, doa puasa itu ada beberapa puasa. Saya akan membagikan ini. Ada puasa biasa. Ya, ada orang bilang gini, panitia Natal, panitia Paskah, atau kita mau dalam suatu acara, rakerda atau apapun ya, kadang kita dibentuk, diajak bersama-sama berpuasa. Jangan bilang ya, saya mau puasa 5 jam.
Pagi jam 7 makan, 5 jam makan siang, 5 jam kemudian break makan siang terus makan malam. Gak cukup, itu puasa yang main-main menurut saya. Ya, puasa itu semampunya Bapak Ibu Saudara. Ya betul, ketika kita mau doa dengan sungguh-sungguh, salah satu caranya dengan berpuasa. Puasa yang biasa bisa berkata, saya mau sejak bangun pagi saya nggak makan sampai malam baru saya buka puasa. Ada beberapa yang mau saya bagikan. Ada juga yang namanya puasa Daniel. Puasa Daniel seperti Daniel, dalam kisah Daniel, dia tidak makan daging sama sekali. Seorang anak muda dipertanyakan, loh kamu enggak makan daging, dari mana dapat energi? Tapi dia tetap mendapat energi yang luar biasa. Bahkan rohnya semakin kuat. Puasa Daniel kita lakukan ketika kita mau roh kita semakin kuat. Entah kamu mau puasa Daniel satu minggu, 1 bulan, 1 tahun terserah. Atau engkau mau puasa Danielnya Senin dan Kamis, terserah. Kapan engkau bicarakan dengan dirimu sendiri dan Tuhan, kapan engkau mau puasa Daniel. Itu menunjukkan kesungguhanmu. Ini sulit loh, puasa Daniel tidak makan daging sama sekali. Untuk orang pecinta stik misalnya, waduh puasa Daniel sulit sekali ya. Engkau harus memilih, kalau engkau punya keinginan agar rohmu kuat, semakin dipakai Tuhan dengan dahsyat, engkau boleh ambil puasa Daniel. Atau ada lagi yang disebut dengan puasa Esther. Puasa Esther itu enggak makan, enggak minum sama sekali, kadang cuma minum air putih. Kita lakukan untuk sebuah persoalan yang sangat genting, misalnya kita mendoakan orang yang kita kasih yang sedang berjuang dengan maut misalnya, itu kita bisa doa puasa Esther. Enggak makan, minum sama sekali, hanya minum air putih. Mungkin sampai kapan? Sampai orang yang kita doakan sembuh, sampai persoalan yang kita hadapi ini dijawab Tuhan selesai. Dan biasanya doa puasa Esther ini adalah doa puasa korporat. Kita akan dikuatkan bersama-sama, mungkin suami istri dengan anak-anak, atau orang tua dengan anak, atau sebuah komunitas bersama-sama, itu puasa Esther. Dan banyak lagi saudara, puasa misalnya break 1 kali 24 jam sekali, atau ada yang puasa yang ringan, misalnya puasa jajan. Dan itu untuk menggalang dana ya, misalnya kita membutuhkan panitia Paskah mau menggalang dana, ya udah ayo para panitianya kita puasa jajan, yang biasanya jajan bakso, mungkin bakso 15.000, hari itu kita sisihkan 15.000 enggak jajan bakso. Untuk apa? Ya dananya kita kumpulkan untuk kegiatan Paskah atau kegiatan lain, ini puasa jajan. Atau ini ada satu yang berat, yaitu bukan puasa tapi nasar. Ada orang-orang yang begitu inginnya doanya dijawab, dia bernasar. Contoh siapa? Samuel misalnya. Samuel Hana, dia bernasar. Dia nggak punya anak. Dia merasa dipermalukan, dia merasa sedih karena dia nggak mendapat bagian, karena istri dari suaminya punya istri 2 ya, itu sering menyakiti dia. Kemudian dia bernasar, kalau aku punya anak laki-laki, aku akan persembahkan anak ini kepada Tuhan. Nah, dan Tuhan jawab doanya. Dia berikan anak itu sejak anaknya masih kecil, masih muda. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mau bernasar, hati-hati. Karena bernasar, orang seringkali ingin sekali doanya dijawab. Kemudian bernasar mengatakan, Tuhan kalau engkau jawab doaku, aku akan besar pasti efeknya. Misalnya kita bilang, Tuhan kalau engkau jawab doaku proyek ini berhasil, aku akan berikan misalnya 10% atau ya kalau 10% biasa kita aku akan berikan gaji pertamaku untuk Tuhan misalnya, atau aku berikan 50%, atau kita bilang aku akan bangun rumah Tuhan dan sebagainya. Tidak tahu apa yang engkau mau nasarkan, tapi hati-hati, yang saya bilang hati-hati itu begini. Kalau engkau bernasar, engkau harus memenuhi nasarmu. Memenuhi apa yang engkau janjikan di hadapan Tuhan. Kalau enggak akan berubah menjadi kutuk. Kalau enggak efeknya sangat buruk untuk kamu. Ya hati-hati. Itu saudara silakan mau puasa Daniel, puasa Esther, puasa break 24 jam
sekali buka puasa dan sebagainya, atau bahkan engkau mau bernasar, itu antara engkau sendiri dengan Allah. Ya, namun ini menunjukkan bahwa kita berdoa puasa itu menunjukkan kita bergumul dengan Allah. Kita sungguh-sungguh menaikkan doa-doa permohonan kita, menunjukkan kepada Allah, Tuhan ini loh, aku tuh sungguh-sungguh ingin doaku dijawab. Dengan apa tadi? Dengan puasa tadi itu ya. Tapi ingat, jangan sampai engkau berpuasa itu untuk nyogok Tuhan. Tuhan tahu loh isi hatimu yang paling dalam. Kalau engkau nyogok Tuhan, itu berarti ketika Tuhan sudah menjawab doamu, engkau lupa sama Tuhan. Tapi ketika engkau menunjukkan kasihmu kepada Allah dan mau berpuasa untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mengekang hawa nafsu, untuk menunjukkan bahwa engkau sungguh-sungguh dengan permohonanmu dan engkau berpuasa, bukan untuk nyogok Tuhan, semakin engkau akrab, semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Itu penting sekali yang harus kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekarang kita kembali ke Hosea 12 ayat 4a ya. Saya ajak kembali kita ke Hosea 12 ayat 4a. Kita melihat di sini begini, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Nah, Hosea 12 ayat 4a ini saudara coba saudara simpan. Sebelum kita berdoa dan berpuasa, sebelum kita bergumul dengan segala permasalahan dan doa-doa kita, ini penting dicatat, yaitu kalau kita mau menang di dalam sebuah pergumulan itu selalu melibatkan apa? Air mata. Melibatkan penyerahan hati kita, hancur hati kita, dan kerendahan hati. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau kita cuma ya sudahlah Tuhan, pasrah gitu. Kalau enggak ya sudah enggak apa-apa Tuhan, enggak dijawab. Itu sombong, itu bukan sombong ya, itu enggak rendah hati. Kalau kita menangis, hancur hati sampai ada apa saja Tuhan yang engkau mau aku perbuat, mau aku lakukan untuk engkau. Nah, itu pun yang dilakukan oleh Yakub. Dia mengirimkan pasukan dengan hartanya bergelombang gitu ya. Satu kelompok dia kirim harta dengan onta, dengan persembahan-persembahan kepada Esau. Dengan harapan dia melihat Esau marah enggak ya, masih marah enggak ya. Kan dia enggak tahu. Nanti dia ketemu Esau, kemudian Esau masih marah. Waduh, apa yang terjadi? Dia penuh dengan ketakutan gitu ya. Terus kemudian dia kasih lagi gelombang berikutnya, kasih harta lagi. Dan itu menunjukkan bahwa dia membutuhkan sebuah proses, tidak cuma sebentar. Dia membutuhkan sebuah proses yang melibatkan banyak air mata, melibatkan kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah ketika saya merenungkan ayat ini, saya membaca dari terjemahan Alkitab lama dan Alkitab masa kini dan Alkitab lama. Coba saya lihat, kita baca dulu Hosea 12 ayat 7 dan ini ada di dalam Yoel 2 ayat 12 ya. Coba tolong bantu baca dulu Yoel 2 ayat 12. Nanti saya akan bacakan Hosea 12 ayat 7 dari Perjanjian Baru Alkitab masa terjemahan Alkitab masa kini. Yoel 2 ayat 12. Yoel 2 ayat 12. Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ya, dan dengan apa? Mengadu. Mengadu. Dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu, dan sebelumnya apa? Berbaliklah. Saudara, percuma lah kita berdoa, puasa, bergumul tapi kita tidak bertobat. Allah tidak butuh harta kita. Allah tidak butuh persembahan kita. Allah tidak butuh puasa kita. Kalau kita tidak berbalik dan bertobat. Dan Hosea 12 ayat 7 dalam terjemahan yang masa kini ya, dikatakan begini. Berbaliklah kepada Allah. Oke, saya bacakan ya, Hosea 12 ayat 7. Ya, ini jelas sekali Saudara.
ini kayak di Alkitab elektronik dengan Alkitab biasa enggak sama nih ya. Ini engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Nah, ini terjemahan Indonesia, bahasa Indonesia masa kini berkata begini. Karena itu hai kamu keturunan Yakub, percayalah kepada Allahmu. Nah, ini ada kata-kata nih, percayalah kepada Allahmu dan kembalilah kepadanya. Percaya terus bertobat. Hiduplah dengan penuh kasih dan kejujuran. Nah, hukum di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baru dikatakan peliharalah kasih setia dan hukum. Tapi dalam terjemahan Alkitab masa kini dikatakan hiduplah dengan penuh kasih dan kejujuran. Dan tunggulah dengan sabar sampai Allahmu bertindak. Ya, kalau di sini dikatakan nantikanlah Allah itu diterjemahkan tunggulah. Setelah kita berdoa, setelah berpuasa, setelah kita bertobat, setelah menyelesaikan masalah kita, apa yang Allah inginkan? Tunggulah, wait and see. Berdiam dirilah, tunggulah, nantikanlah Dia akan bertindak. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sekali lagi saya mau bertanya, di dalam engkau bergumul dengan permasalahanmu, dalam pergumulanmu dengan doa dan permohonan kepada Tuhan. Seberapa banyak, seberapa gigih engkau berdoa? Apakah engkau berdoa seperti Yakub bergumul dengan malaikat Allah sampai dia berkata, aku tidak mau berhenti sampai Engkau memberkati aku. Kita berkata pada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau berhenti berdoa sampai Tuhan jawab doa-doaku. Sebagai penutup, sekali lagi saya akan membacakan di dalam terjemahan yang lain. Percayalah kepada Allahmu dan kembalilah kepadanya. Hiduplah dengan penuh kasih dan kejujuran, dan tunggulah dengan sabar sampai Allahmu bertindak. Kiranya firman Tuhan hari ini kembali membuat kita tidak berputus asa di dalam doa dan permohonan kita. Tak jemu-jemunya meminta apa saja kita lakukan, apa yang baik, sampai doa-doa kita dijawab. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Satu yang jelas pesanmu pada malam hari ini untuk kami. Biarlah kami terus bergumul di dalam doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, tanpa berputus asa, terus berjuang dan terus maju. Terus berharap tanpa putus asa agar doa-doa kami dijawab. Ada kalanya Tuhan, kami seperti melihat belum ada titik terang, belum ada jawaban dari doa-doamu dan seringkali kami dibuat putus asa. Namun malam hari ini kembali diingatkan Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk terus berdoa dengan gigih, bergumul dengan Engkau Allah sampai doa kami dijawab. Beri kekuatan kepada setiap kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Ada di tengah-tengah kami yang bergumul dengan sakit penyakit kami. Mungkin kami sudah ke dokter. Mungkin kami sudah berobat alternatif yang baik. Yang memang mungkin dengan bantuan makanan minuman herbal seperti yang mungkin dianjurkan oleh dokter sendiri. Tapi seringkali kami hampir putus asa. Malam ini kami diingatkan agar kami terus berjuang. Mungkin juga di tengah-tengah kami pada malam hari ini ada yang sedang bergumul dengan persoalan dalam keluarga kami. Persoalan perekonomian, persoalan dengan suami, istri dan anak-anak. Atau apapun yang sedang kami nantikan Engkau jawab. Ada juga di tengah-tengah kami yang merindukan, yang bergumul dengan keinginan kerinduan kami memiliki teman hidup. Seorang yang sepadan, seimbang, yang Tuhan tunjukkan, Tuhan sendiri berikan yang terbaik. Dan kami mau percaya Tuhan tepat pada waktunya Engkau mau jawab doa kami.
Ada banyak sekali pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Malam hari ini kami serahkan satu persatu ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang membela kami, Engkau yang menolong kami, dan kami akan boleh mencapai kemenangan seperti yang dicapai oleh Yakub sampai Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan dengan penuh ucapan syukur ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Gembala untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman dan warta, besok tanggal 1 April pukul 7:30 malam akan ada ibadah SBP atau Sepakat Bersama Bekerja. Kemudian untuk link pendaftaran ibadah akan dibuka selesai ibadah VIP ini. Bisa dicek di grup WhatsApp yang sudah ada. Itu untuk selanjutnya akan ditutup oleh doa berkat oleh Tante Nani. Mari kita akhiri ibadah VIP pada malam hari ini. Kita akan menerima berkat. Arahkan hati dan pikiranmu di hadapan Tuhan. Sekarang pulang dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai hari-hari hidupmu, mulai dari sekarang sampai Maranatha, Dia datang menjemput engkau kembali. Mari yang sepakat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.